We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day, he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Christian and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins, and we look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Shalom dan selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. So kami sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan Anda pada hari ini di dalam kebaktian online kita. So apapun platform yang Anda gunakan pada saat ini, sama ada Facebook, YouTube, Zoom, dan apa sekalipun. So mari kita sama-sama menggunakan chat box ataupun ruangan komen yang ada untuk kita saling memberkati, seperti haleluya, puji Tuhan, amin, dan atau apa sekalipun yang Anda rasa diberkati. So sebelum kita mulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, so mari kita sama-sama mau berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini sekali kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, pelajari firman Engkau Tuhan. Bapa pimpin kami ya Tuhan, kami percaya Engkau turut serta hadir bersama-sama dengan kami walaupun kami setelah online dan tidak berada di tempat yang sama ya Bapa. Tuhan kami mau juga serahkan line kami, internet kami, network kami yang kami gunakan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Bapa semuanya berjalan dengan lancar dan stabil ya Bapak. Ya Tuhan kami dapat beribadah dengan baik pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak terus memimpin kami, terus sertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak terus memuji menyembah Engkau dan mempelajari firman Engkau ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terus serahkan semuanya dalam tangan Engkau, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Alright, jadi mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 24 ayat 46 hingga 47. So, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Right, so demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi selepas ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jom kita puji dan sembah Tuhan.
Church, mari saja kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan yang telah memberi kita kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama untuk merayakan Tuhan kita. Haleluya. Are you ready, church? Mari kita sama-sama katakan. My life has been changed for you and me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Woo. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. Say, God is for us. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Sing one more time. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Oh, glorious, you've conquered my heart, my victory. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan.
Mari jemaat, kita mau terus menyembah Tuhan yang selalu memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yesus. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi. Sing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Shalom. Terima kasih tim puji dan sembah yang sudah membawa kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan karena sekali lagi kita bertemu secara virtual dalam BWCC Online Sunday Celebration, dan istimewa pada hari ini kita sedang merayakan Easter, yaitu hari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga setelah disalibkan. Nah, sebelum kita mendengar message firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk merefleksi tentang pemberian secara pengorbanan, giving sacrificially. Dalam perjanjian lama, kita dapat melihat bagaimana umat Allah mempersembahkan korban bakaran di altar untuk menghormati, untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Mereka memberikan persembahan ketika perayaan-perayaan khusus, seperti yang dicatatkan dalam Keluaran 23 ayat 19a yang dikatakan seperti ini, yang terbaik daripada hasil pertama tanahmu, hendaklah kamu bawa ke dalam bait Tuhan Allahmu. Nah, setelah Allah membebaskan mereka dari bahaya seperti yang tercatat dalam Kejadian 8 ayat 20 yang tertulis seperti ini, lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah, lalu yaitu tempat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka dia mengambil beberapa ekor daripada setiap binatang yang halal dan daripada setiap jenis burung yang halal, lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Tujuan mereka adalah untuk juga meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, kita bersyukur karena pada hari ini kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yesus telah membayar harga itu untuk kita sekali untuk selamanya. Namun prinsip untuk datang kepada Tuhan sebagai tanda kehormatan, prinsip mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda kehormatan dan pengorbanan masih lagi masuk akal, sehingga pada hari ini uang yang kita terima mewakili waktu dan usaha yang telah kita lakukan untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan duit. Kita pada dasarnya memberikan sebagian daripada hidup kita untuk menerima uang itu. Oleh karena itu, ketika kita memberikan persembahan secara keuangan kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang memberikan sebagian daripada hidup kita kepadanya. Bagian yang luar biasa adalah bahwa Tuhan semesta alam tidak mengharuskan kita memberikan 100% daripada keuangan kita. He simply asks us to give sacrificially. Nah, perkara ini adalah berbeza untuk setiap kita yang ada di sini. Mungkin ada sebagian kita memberi dengan berkorban mungkin berarti bahwa memberi RM5 atau RM10. Tetapi untuk orang lain jumlah itu mungkin jauh lebih tinggi. Nah, jumlahnya itu adalah tidak menjadi perkara yang utama, tetapi tindakan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan adalah yang terpenting. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita mempersiapkan diri kita untuk memberi, mari kita meminta Tuhan untuk menerima persembahan kita dan menggunakannya untuk tujuan dan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur di atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Sehingga pada saat ini kami dilayakkan untuk datang di hadapan Engkau, untuk mempersembahkan hidup kami, bahkan penghasilan kami kepadamu. Kami sangat bersyukur atas anugerah dan berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Dan kami dapat mengembalikannya kepada-Mu sebagai tanda kami menghormati, memuliakan, dan menyembah Engkau. Biarlah pemberian yang kami berikan adalah berkenan di hadapan Engkau, dan Tuhan Engkau menggunakan pakai keuangan ini untuk memperbesar kerajaan-Mu, supaya setiap bangsa, setiap bahasa mengenal Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, persembahan dan perpuluhan boleh disalurkan secara online transfer ke nomor akaun public bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Atau Anda boleh scan QR code
menggunakan aplikasi perbankan pada telefon pintar Anda. Jangan lupa untuk sertakan BWCC Online sebagai rujukan dan hantarkan risit transaksi Anda ke nomor yang tertera di skrin Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod. Seterusnya kita akan mendengar message firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Donald dari BWCC Miri. Kita persilakan. Shalom dan selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini di dalam BWCC Online Church. So pada pagi ini saya rasa sangat bersyukur kerana diberi satu lagi kesempatan dan peluang untuk mengkongsikan firman Tuhan di dalam kebaktian kita pada pagi ini. So mari sebelum saya membawa kita dalam firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima message dan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. So, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami rasa bersyukur kerana satu lagi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun kami berjauhan antara satu sama lain, tapi kami masih dapat berjumpa satu sama lain menerusi online secara talian Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami percaya Engkau sedang bekerja pada saat ini Tuhan. Engkau sedang mengurapi Roh Kudus-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang hadir di BWCC Online Church pada pagi ini, online service pada pagi ini Tuhan. Dan sekali lagi kami serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, dan kami semua siap untuk menerima firman Engkau, dan biarlah firman-Mu yang kami terima pada pagi ini Tuhan itu akan memberikan satu kekuatan dan pengharapan kepada kami, dan seterusnya menghasilkan buah-buah roh yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Apa Tuhan, sekali lagi kami serahkan sesi perkongsian firman Tuhan ini Tuhan di dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. So saudara-saudari yang mengikuti kebaktian pada pagi ini, saya percaya anda tahu bahwa hari ini adalah salah satu hari yang sangat bersejarah untuk kita sebagai seorang Kristian, di mana pada hari ini kita juga panggil dia sebagai Easter Sunday. Dan saya percaya there's a few things yang mungkin kita tidak berapa faham apakah maksud Easter Sunday itu. Tapi mari sebelum kita melanjutkan lebih lanjut tentang what is so special about today, saya ingin mengajak kita untuk recap kembali iaitu tema kita pada bulan ini, iaitu Perfect Forgiveness. Dan ianya diambil dalam Ibrani 8 ayat 12, dan saya akan bacakan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. So, ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, sebentar tadi kita mendengar dalam Ibrani 8 ayat 12 mengatakan tentang Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita terhadap dia. So this is actually the message yang akan dibawakan pada pagi ini. Dan seperti kita tahu, pada hari Jumaat yang lepas kita juga mengadakan Jemaat Agung kita, iaitu di mana kita mengingat kembali tentang kematian Yesus, di mana dia disalibkan dan dia telah meninggal dan dia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan ini kita boleh lihat di dalam Yohanes 19 ayat 30 yang mengatakan, berkatalah ia sudah selesai, di mana pekerjaan Yesus dan tujuan Yesus datang ke bumi ini iaitu untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa mereka, semuanya telah selesai pada saat dia menghembuskan nafas terakhir dia di atas kayu salib. Dan pada hari ini yang kita katakan sebagai Easter Sunday adalah di mana ini adalah hari ketiga selepas Yesus mati di kayu salib dan dia sudah diletakkan di kubur. Tetapi amazing part about this day is di mana saat anak murid Yesus datang ke kubur itu, apa yang mereka lihat adalah kubur yang kosong. Dan ini kita boleh lihat dan baca dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga 18, di mana mereka mendapati kubur Yesus itu kosong. And this is the real message pada hari ini, di mana kubur itu ataupun Yesus yang dianggap sudah mati di kayu salib telah bangkit dari kematian dan menjadi yang pertama
mengalahkan kematian. Dan itu adalah actually apa yang terjadi dari Good Friday sehingga ke Easter Sunday. Dan relatekan dia tentang perfect forgiveness, iaitu tema kita pada bulan ini. Ianya harus dikaitkan dengan kenapa Yesus datang ke sini dan apakah misi Yesus datang ke dunia, dan di mana supaya kita mendapatkan perfect forgiveness itu, forgiveness daripada dosa-dosa yang kita telah lakukan terhadap Tuhan kita, yang telah menyebabkan Tuhan murka terhadap kita ataupun marah dengan kita. Tetapi oleh kerana belas kasihan Tuhan, oleh kerana kasih karunia Tuhan, dia mengutuskan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita, untuk membalas, untuk membayar segala upah dosa yang seharusnya kita bayar. Dan so that we can gain, supaya kita dapat mendapatkan perfect forgiveness itu. So persoalannya, bagaimanakah untuk kita mendapatkan perfect forgiveness daripada Tuhan? Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah ayat-ayat yang biasa kita dengar dan selalu menjadi salah satu reason kenapa kita memilih untuk mengikuti Yesus, memilih untuk beriman kepada Yesus. Dan saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So di sini kita lihat Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, ya, supaya siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. And the reason why kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal ini adalah kerana Tuhan memberikan satu yang dinamakan perfect forgiveness kepada kita. Ya, dan bagaimana untuk kita mendapatkan perfect forgiveness ini? Tidak ada cara lain melainkan melalui Yesus Kristus. Ya. Dan untuk lebih mendalam lagi tentang ini, mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17 hingga 21. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang terakhir 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So dalam ayat 2 Korintus 5, 17 hingga 21 ini jelas mengatakan bahawa ada satu perantaraan di mana kita dengan Tuhan, kita memerlukan Kristus, supaya melalui perantaraan ini, kalau kita lihat ayat 19, oleh Kristus dengan apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, there is condition supaya kita mendapatkan perfect forgiveness ini, yaitu kita harus menerima Yesus, harus menerima, harus beriman kepada dia, harus percaya kepada apa yang telah dia lakukan di kayu salib, dan menunggu kedatangannya yang kali kedua. Okey, seperti kita lihat dalam 2 Korintus 5, 17 hingga 21, dan juga tema kita pada bulan ini, Ibrani 8, 12. Ini menunjukkan bahawa God forgives, dan bukan hanya memaafkan kita, mengampuni semua dosa kita, tetapi dia juga forget dosa-dosa kita. Dan kalau kita lihat dalam ayat 17 tadi, 2 Korintus 5, 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So di sini jelas mengatakan bahawa saat kita menerima Yesus dalam hati kita, saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui dosa kita, at that moment kita adalah ciptaan yang baru. Dan dalam ciptaan yang baru, it means satu benda yang baru, di mana
perkara-perkara sebelum ini tidak lagi diingati, tidak lagi dibawa, tapi sesuatu yang baru, a clean sheet seperti itu, kertas putih yang baru. So means apapun dosa kita sebelum itu, apa pelanggaran kita sebelum itu, God forgets it, sebab kita sudah menjadi ciptaan baru, and we are new in God. Tuhan tidak lagi mengingat perkara-perkara lama yang telah berlaku kepada kita, yang telah kita lakukan kepada Tuhan juga. So perfect forgiveness dalam Tuhan itu adalah Tuhan choose to forgive and choose to forget atas segala dosa kita. Nah, mari kita lihat yang seterusnya, yaitu apakah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan ini, terhadap pekerjaan Tuhan Yesus ini yang ingin memberikan kita pengampunan yang sempurna, a perfect forgiveness, dan juga supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. So what is our response towards this? Ya. And untuk pengetahuan Anda, di dalam perfect forgiveness ini Tuhan sudah set, Tuhan sudah lakukan apa yang Dia harus lakukan, and now it's up to us. It's up to us apakah respon kita terhadap kasih karunia ini. So mari kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga 7. Dan saya akan bacakan ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. So di sini kita lihat, carilah, dia katakan ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. So pada saat ini Tuhan masih boleh ditemui, Yesus masih boleh ditemui, ya, pada saat kita berseru kepada Dia. Tetapi ingat, dia katakan di sini, selama Ia berkenan ditemui. Means ada satu time limit, ada satu masa, satu tempoh yang Tuhan telah setkan, supaya selepas tempoh itu kita tidak akan mendapatkan perfect forgiveness lagi. Kita tidak dapat menjumpai Tuhan dimanapun kita cari Dia selepas itu. Ya, so remember respon kita terhadap pengorbanan Yesus tadi, kayu salib, dan this perfect forgiveness yang sudah Dia offerkan kepada kita. Ya, mari kita lihat dalam Lukas 12 ayat 58. Apa yang kita harus lakukan pada saat ini? Ya, we can reflect it melalui Lukas 12 ayat 58, dan saya akan bacakan. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya, di sini kita juga melihat bahwa ada seseorang ini, dia dalam perjalanan bersama dengan orang yang sudah dia berdosa, ataupun seseorang yang kira berdosa, lawan dia macam tu. So mereka dalam perjalanan untuk berjumpa dengan hakim, dan di sini kita adalah seperti orang yang bersalah itu tadi. Okay? Dan sekarang ini ianya seperti diibaratkan seperti kita dalam perjalanan ke arah hari penghakiman. Dan pada saat ini yang kita telah lawan, yang menjadi lawan kita sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita mengenal Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Sebab kita berdosa kepada Dia. Dan Tuhan telah set satu masa di mana kita masih boleh mencari Dia, dan berusahalah untuk berdamai dengan Tuhan pada saat ini. Dia masih boleh dicari. Hari penghakiman belum tiba. Ya, hari penghakiman belum tiba. Sebab dan kita juga tidak tahu bilakah hari penghakiman itu akan datang. It might be tomorrow, it might be beberapa minit selepas ini. Ya, berusahalah untuk berdamai dengan Tuhan, dan tidak ada cara lain untuk berdamai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, dan kita lihat dalam Roma 12 ayat 19 juga. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan seperti di sini kita lihat, now is not the time untuk kita membalas. Seperti yang kita dengar dalam khotbah kita, tema kita pada bulan lepas, love in action, di mana ada juga mengatakan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi
memberikan kebaikan kepada mereka. Now is not the time untuk membalas, lawan kejahatan dengan kejahatan, but now is the time untuk kita seek forgiveness. Ya, now is the time to seek forgiveness from God and to forgive others. Ya, sekarang adalah kita sedang dalam perjalanan kepada hari penghakiman itu. Dan ingat, akan ada satu masa nanti kita tidak akan berjumpai Tuhan walaupun kita cuba berdamai dengan Dia pada masa itu. That time is too late. Now is the time to seek forgiveness from God. So untuk ini saya teringat akan satu kisah dalam Alkitab Perjanjian Baru yang di dalam Matius 18 ayat 23 hingga 35. Ya, ayat 23 hingga 35, saya akan bacakan ayat 23. Sebab hal kerajaan syurga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25, tetapi kerana orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ya, di sini kita lihat dalam ayat 23 hingga 25, ya perumpamaan tentang kerajaan syurga, di mana seorang raja itu ingin memperhitungkan hutang-hutang hambanya, dan didapati ada seorang hamba dia berhutang 10.000 talenta. Tapi orang itu tidak mampu membayar hutang-hutang dia kepada raja itu. Ya. And then apa yang seharusnya dilakukan oleh raja pada saat itu adalah supaya dia jual berserta dengan anak istrinya dan segala miliknya, segala milik hambanya itu tadi, untuk membayar hutangnya. Kita teruskan ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Oke, di sini kita melihat ayat 26-27. Dia mengatakan hamba itu bersujud di hadapan raja itu, berseru agar jangan menjual dia berserta dengan segala miliknya dan serta anak istrinya. Oleh kerana apa yang dia lihat, raja itu berbelas kasihan, dan pada saat itu dia melunaskan hutang hamba itu tadi. So mari kita teruskan ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. So di sini saat hamba itu tadi yang sudah diampuni, hutangnya sudah dilunaskan, dia berjumpa dengan seorang kawannya yang berhutang kepada dia. Dan dia pun menangkap kawannya itu dan menuntut hutangnya daripada kawan itu. Tetapi kawannya melakukan perkara yang sama, yaitu dia mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar dan bersujud di hadapan hamba itu tadi. Tetapi hamba itu tidak berbelas kasihan kepada dia. Ya, dan dia ambil kawan dia itu tadi dan humban dia di dalam penjara sehingga dilunaskan hutangnya. Oke, kita lanjutkan sekali lagi ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan kerana engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat terakhir, ayat 35, maka Bapakku yang di syurga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. So di sini mereka report perkara itu, kawan-kawan mereka melaporkan perkara itu kepada raja itu tadi. Dan setelah mendengar perkara itu, raja itu memanggil hamba itu tadi dan mengatakan kepadanya, kenapa kamu yang sudah saya tunjukkan belas kasihan kepada kamu, tetapi kamu tidak menunjukkan belas kasihan yang sama kepada kawanmu saat mereka berhutang. And because of that,
hamba itu tadi dihumban ke penjara, di mana sepatutnya dia tadi sudah diampuni dosa dia, diampuni hutang dia sudah dilangsaikan, tetapi oleh kerana apa yang dia lakukan itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain, dia juga akhirnya masuk ke penjara. Ya, dan lihat sekali lagi ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di syurga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. So di sini saudara-saudari, kita melihat perfect forgiveness yang Tuhan telah tunjukkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan pada hari Jumaat Agung kita telah melihat bagaimana Yesus sudah disalibkan, mati di kayu salib, sudah diseksa dan sebagainya. Dan pada hari Ahad ini dia dibangkitkan kembali daripada kematian, supaya kita umat-umat manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan menerima satu perjanjian yang baru, di mana kita akan diberikan kehidupan yang kekal dan juga pengampunan akan dosa kita. Seperti saya katakan tadi, now is the time to seek for forgiveness, and it is not the time, bukan masanya untuk kita berlawan dengan lawan kita, membalas kejahatan musuh kita. Now is the time for us to seek forgiveness, di mana kita meminta pengampunan daripada Tuhan dan kita juga mengampuni orang lain. I know it is hard, saya tahu, mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita bertahun-tahun lamanya, ya, sehingga hati kita keras, sehingga kita rasakan mereka tidak layak untuk diampuni setelah apa yang mereka lakukan kepada kita. But ianya perkara yang sama kepada Tuhan kita. Apa yang kita lakukan, segala dosa yang sudah kita lakukan itu adalah sama seperti seorang bapa apabila melihat anaknya melawan bapaknya, dan itu adalah perkara yang sangat sedih. Ya, itu adalah perkara yang sangat sedih bagi Tuhan kita, bagi seorang bapa juga, di mana ia harus mendisiplin, harus menghukum mereka oleh karena segala pelanggaran mereka. Itu adalah suatu perkara yang susah juga kepada Tuhan kita. But He is willing, dia sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan apa yang dikatakan tadi, forgive and forget. Now, saudara-saudari, now is the time to forgive. Now is the time to seek forgiveness and to forgive others. Sebab pada satu hari kelak, di mana akan tiba hari pembalasan, dan mari kita serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Mari dengan iman kita melepaskan segala perasaan amarah kita. Ya, perbuatan jahat memang seharusnya dibalas. Dan Tuhan telah telah set satu masa untuk membalas segala perbuatan jahat itu. Tapi semuanya bergantung kepada kita pada saat ini. Now is the time for us to respond kepada message Tuhan sebentar tadi. Now is the time untuk kita respond kepada kasih karunia Tuhan. Are we willing to forgive others sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita? Perkara itu susah, tetapi mari kita belajar day by day. Kita ingat akan kematian Yesus. Kita ingat akan maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Disalibkan, mati dan diseksa dan sebagainya. Dia sanggup meninggalkan kenyamanan dia di syurga untuk datang menyelamatkan kita. Tapi sanggupkah Anda untuk melepaskan perasaan amarah Anda terhadap lawan kamu, atau terhadap mereka yang sudah menyakiti hati kamu? Let's let go of all that, supaya kita juga apabila saat Yesus datang kali kedua, dia melihat bahwa kita betul-betul berharap kepada dia, bahwa kita beriman bahwa oleh kerana Tuhan mengampuni kita dosa kita, kita juga mengampuni orang terhadap orang yang lain. And that is the perfect forgiveness yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan saja kita diampuni, tetapi orang yang bersalah kepada kita juga harus diampuni. Ya. Dan sebagai kesimpulan, saya akan bacakan dalam 1 Tesalonika 5:8 hingga 11. Ayat 8, tetapi kita ini orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh itu kita harus berwaspada. Kita mesti percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang lain. Maka hal itu seperti melindungi diri dengan perisai dada. Dengan yakin kita berharap akan diselamatkan. Dan hal ini seperti melindungi kepala dengan topi besi.
Ayat 9, Allah memilih kita bukannya untuk mengalami kemurkaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 10, Yesus mati untuk kita supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia pada waktu Dia datang kelak, baik kita masih hidup ataupun telah mati pada waktu itu. Ayat 11, oleh itu hendaklah kamu saling menggalakkan dan saling menguatkan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Ya saudara-saudari, kalau kita lihat ayat 9, Allah memilih kita bukannya untuk mengalami kemurkaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada saat ini Tuhan betul-betul ingin menyelamatkan kamu. But it is up to you. Ianya bergantung kepada kamu. Sama ada kamu ingin menerima keselamatan ini, menerima pengampunan ini, ataupun tidak. Semuanya sudah diberikan, semuanya sudah dilakukan oleh Yesus, sehingga Dia mengatakan ianya telah selesai. Part Tuhan sudah selesai. Now is your part. Are you willing to accept Him sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Ya, dan Tuhan katakan kita juga harus berwaspada, saling mengasihi satu sama lain, karena hal itu seperti melindungi kita dengan perisai dada. Seperti kita tahu, hukum yang terutama ada dua: mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Oleh karena itu, mari kita ingat akan hukum ini dan terus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, dan last kali, ayat 11, oleh itu hendaklah kamu saling menggalakkan dan saling menguatkan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Ya, terus ingat, terus saling menggalakkan dan terus mengasihi satu sama lain, terus menguatkan. Walaupun perkara itu seperti berulang, repeated, tetapi percayalah, itulah yang akan menguatkan kamu. Itulah akan menyebabkan kamu lebih kuat untuk bertahan dalam Tuhan sehingga Dia datang kali kedua. Ya, mari kita ingat sekali lagi. Now is the time for forgiveness. Now is the time to seek forgiveness from God and to forgive others. Ya, itu saja perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Mari saya baca sekali lagi Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ingat itu, saudara-saudari. God is willing to forgive and forget segala pelanggaran kamu. Now it's your turn. Haleluya. Mari kita sama-sama tutup mata kita dan kita akan berdoa untuk menutup khotbah ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Message Engkau yang begitu memberikan kami satu sukacita Tuhan. Kami mengetahui bahwa Engkau, you are willing to forgive and forget segala pelanggaran yang telah kami lakukan kepada Engkau Tuhan. And because of that Tuhan, kami ingin meresponi kasih karunia ini Tuhan, dengan mencari Engkau Tuhan, dengan mengambil peluang ini Tuhan untuk bertobat Tuhan, untuk berdamai dengan Engkau Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kami Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Kami tidak dapat lakukan ini Tuhan tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih karunia Engkau Tuhan. Dan terus berkati jemaat kami pada pagi ini Tuhan. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak selesai dalam hati mereka Tuhan, dari segi pengampunan Tuhan, Engkau ajar mereka Tuhan. Engkau let them show love to them Tuhan, supaya mereka belajar daripada kasih ini Tuhan, kasih karunia Engkau ini Tuhan. Apapun Tuhan, kami serahkan sekali lagi jemaat ini Tuhan dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan sebentar tadi yang disampaikan oleh Bro Donald kita. Jadi mari kita terus mau tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Alright, jadi mari kita masuk ke dalam ruangan highlights dan announcement. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video ini.
Haleluya. So video sebentar tadi merupakan aktiviti mingguan gereja kita. Sekiranya Anda ingin turut serta, Anda boleh berhubung dengan asya-asya yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa ya, Anda sangat dialu-alukan untuk turut serta di dalam aktiviti mingguan gereja kita. Alright, so jadi announcement yang seterusnya kita adalah tentang tithes dan offering. So persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account bank yang tertera di screen Anda pada saat ini. Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan atau e-wallet Anda. Dan Anda boleh letakkan BWCC Online sebagai rujukan dan screenshot resip transaksi Anda dan boleh dihantar ke BWCC Online admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod. Alright, so itu saja highlights dan announcement kita untuk minggu ini. Jadi sebelum kita bersurai daripada ibadah online kita pada pagi hari ini, jadi mari kita sekali lagi kita jemput Bro Donald kita untuk membawa kita di dalam doa penutup dan serta benediction. Dipersilakan. Shalom sekali lagi, dan saya percaya Anda semua diberkati melalui kebaktian kita pada hari ini, melalui sesi praise and worship, khotbah, doa dan sebagainya. Dan pada saat ini kita sudah berada dalam kebaktian kita, di penghujung kebaktian kita. Dan mari saya ingin mengajak kita untuk sama-sama angkat tangan kita, kedua belah tangan kita, dan saya akan membawa kita dalam doa. Ya, so mari kita berdoa. Haleluya. Siapa Bapa Shikiara da. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami ucap syukur karena kami dapat berkumpul bersama lagi Tuhan, even through melalui online Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah hadir pada pagi ini Tuhan. Terutama lagi Tuhan, kami ingin terus mengingatkan akan Easter Sunday kami Tuhan, di mana Engkau telah mengalahkan maut, agar kami juga dapat mengalahkan maut saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan terus berbicara kepada kami Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengampuni orang lain sama seperti Engkau telah mengampuni kami Tuhan. And teach us the true meaning of perfect forgiveness Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan pada saat ini Engkau terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam studies mereka, dan apapun aktiviti, apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya akan menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terutama lagi Tuhan, kami ingin mereka terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan, terus mengenal Engkau Tuhan, terus berpegang teguh di dalam pengharapan ini Tuhan, dan agar mereka terus mendapatkan satu sukacita yang tidak dapat digambarkan dengan ayat apapun Tuhan. Dan biarlah Tuhan sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada selepas ini Tuhan, mungkin pergi makan dan sebagainya, dan juga minggu kehadapan Tuhan, hari-hari yang kehadapan, di mana Engkau telah utus mereka untuk di tempat pekerjaan mereka, di studies dan sebagainya, agar mereka terus menjadi saksi dimanapun mereka berada, menjadi terang dimanapun mereka berada. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau, agar mereka juga turut serta di dalam pelayanan ini Tuhan, misi Engkau Tuhan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa. Biarlah Engkau menggunakan pakai mereka Tuhan sebagai vessel untuk memberkati orang-orang di luar sana Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam tangan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.
percaya, berjuang.